Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum, atau yang disebut juga dengan ANBK, Assessment Nasional Berbasis Komputer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM kelas 5 SD, bagian literasi. Oke. Jangan lupa teman-teman semua tonton video sebelumnya. Sudah ada part 1 sampai part 4 dan ini adalah part yang kelima. Ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan kapan upload pembahasan soal AKM atau soal-soal lainnya. Oke? Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar, judulnya PC di tengah badai. PC itu kalau melihat ke gambar adalah berupa ikan pari. Ya, ini ikan pari. Nah, kita baca soalnya teksnya. PC adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. PC dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk laut lainnya. PC dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. PC jadi sendirian. Kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga PC kehilangan arah. Ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. PC membentur kapal. Perutnya terluka. PC harus segera mengobati lukanya. PC berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. PC tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh PC 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, PC sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya PC sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati PC. Mereka membersihkan luka di perut PC. Beberapa hari kemudian, luka PC pun sembuh. PC sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara PC dan ikan-ikan kecil itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Ya. Nah, ini teks bacaannya tentang PC di tengah badai. Ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut. Oke, kita checklist mana pernyataan yang di situ memuat latar tempat. Ya, karena di sini dalam soalnya yang menyatakan latar tempat. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. PC harus segera mengobati lukanya. Ada latar tempatnya di sini? Tidak ada. Ya, di sini tidak ada latar tempat atau kaitannya dengan tempat. Tidak ada di sini tempat. Ya, berarti pernyataan yang pertama biarkan saja, tidak usah kita checklist. Ya, kita cek pernyataan yang kedua. Ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. Ada tidak latar tempatnya? Ada. Mana? Kapal nelayan. Ini adalah latar tempat. Ya, yang awalnya PC tidak di bawah kapal nelayan karena ombak besar, kemudian PC berada di kapal nelayan di bawahnya. Ya, berarti kita checklist nih pernyataan yang kedua. Ya. Kemudian kita cek pernyataan yang ketiga, PC tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. Nah, benar atau salah? Salah. Di sini tidak dimuat atau tidak tercantum latar tempat, tidak ada di sini. Ya. Oke, berarti pernyataan yang ketiga tidak usah kita checklist. Ya. Kita cek pernyataan yang terakhir yang keempat nih. PC dan teman-temannya
sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini adalah latar tempat. Berarti pernyataan yang keempat kita checklist. Jadi jawabannya yang kita checklist hanya dua. Pernyataan yang kedua dan yang terakhir pernyataan yang keempat yang di checklist. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Paham ya? Lanjut. Soal nomor 2, judulnya di sini isi teks bacaannya judulnya Rumah untuk Letini. Suatu hari penduduk kampung di Gunung Kidul dikagetkan dengan musibah kebakaran yang menimpa rumah yang ditinggali oleh keluarga Letini. Tanpa pikir panjang, Letini yang terkejut atas peristiwa itu berupaya lari keluar rumah sambil meminta tolong diikuti anggota keluarganya. Kakinya terasa berat untuk digerakkan, tetapi tetap terus berupaya sebisanya. Bahkan hanya diserat saja hingga akhirnya mencapai pohon asem depan rumah. Badannya menggigil, duduk tersimpuh lemas tak berdaya sambil memandangi rumahnya dilalap sejago merah tanpa henti. Terbayang olehnya, diri dan keluarganya akan tidur tanpa atap. Masyarakat yang mengetahui peristiwa itu langsung datang dan menyingsingkan lengan baju. Ada yang menyelamatkan benda-benda di rumah yang terbakar, memadamkan api, dan ada yang menggalang dana. Dalam waktu singkat, terkumpul berbagai sumbangan untuk keluarga Letini. Letini dan keluarganya merasa sangat bahagia mendapatkan bantuan dari masyarakat kampung mereka. Tidak berhenti sampai di situ saja. Masyarakat bersama pemerintah desa menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap korban kebakaran. Mereka berharap korban secepatnya mendapat tempat tinggal yang layak dan dapat beraktivitas seperti semula. Dengan penuh semangat, mereka bergotong royong membangun rumah sementara untuk keluarga Letini. Lebih dari 50 orang berpartisipasi dalam pembangunan rumah yang dimulai sejak pagi hari. Itu sebabnya pada sore hari rumah sementara ini telah selesai dibangun dan siap untuk ditinggali oleh keluarga Letini. Nah, ini gambarnya, rumahnya terbakar ya. Kemudian masyarakat atau warga sekitar, warga kampung memadamkan apinya dan juga ada yang menyiapkan lain-lain bantuan. Ya, di sini ada yang membuat makanan. Jadi kalau ada pada soal kemudian ada gambar, maka teman-teman semua perhatikan gambar tersebut baik-baik. Barangkali jawabannya dari gambar. Ya. Oke, sekarang kita baca soalnya nih. Bagaimana perasaan Letini terhadap bantuan warga desa? Jelaskan jawabanmu. Nah, tadi di sini dijelaskan di paragraf yang kedua, perasaan Letini itu, nah ini nih, Letini dan keluarganya merasa sangat bahagia. Nah, berarti jawabannya Letini dan keluarganya merasa sangat bahagia. Kenapa bahagianya? Mendapat bantuan dari masyarakat kampung mereka. Nah, berarti ini jawabannya. Kita pindahkan ke sini. Nah, jawabannya Letini dan keluarga merasa sangat bahagia ya mendapatkan bantuan dari masyarakat kampung mereka. Nah, ini jawabannya. Ya, untuk soal nomor 2. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, ini ada gambar, dilihat baik-baik gambarnya. Sadli, Rafli, dan Rina. Mereka membawa peralatan kebersihan. Ada yang membawa sapu, ada yang membawa serok, ada yang membawa kemonceng. Nah, kata si Rina, kalau kelas kita bersih bagus ya. Oke, sekarang kita baca isi teksnya. Ini judulnya Hari Sabtu Telah Datang.
Senangnya hari Sabtu telah datang. Dengar-dengar jam dinding berdentang. Senyumlah dan hilangkan segala lara. Saatnya berangkat ke sekolah segera. Siapkan semangat dan peralatanmu. Kain lap, tongkat pel, kemonceng, dan sapu. Ayo kita kerja bakti bersama-sama. Bersihkan lantai, lemari, kursi, dan meja. Mari ringankan kaki dan tangan. Tugas berat menjadi ringan. Oh, senangnya bergotong royong. Kita saling tolong-menolong. Nah, itu teks dari bacaan soal nomor 3. Nah, pertanyaannya, mengapa para siswa merasa senang? Nah, oke, kalau kita melihat ke sini, di kalimat pertama, senangnya hari Sabtu telah datang. Berarti mereka senang itu karena hari Sabtu yang sudah datang, ya telah datang. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Karena hari itu hari Sabtu, betul atau salah? Betul, apalagi di sini sudah jelas di kalimat pertama. Berarti pernyataan yang pertama kita checklist. Karena hari itu hari Sabtu. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Karena hari itu hari libur. Betul atau salah? Salah. Mereka berangkat ke sekolah, berarti mereka tidak libur. Ya, mereka tidak libur. Mereka berangkat ke sekolah. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Karena mereka akan kerja bakti. Ya, mereka akan kerja bakti. Betul atau salah? Salah. Ya, walaupun di sini kaitannya dengan kerja bakti, tapi awas jangan terkecoh. Mereka senang itu karena di sini sudah jelas pernyataannya. Kalimat pertama, senangnya hari Sabtu telah datang. Mereka senang itu karena hari Sabtunya, bukan karena kerja baktinya. Ya, oke, berarti pernyataan yang ketiga juga tidak usah kita checklist. Dan yang terakhir, karena tugas mereka ringan. Nah, ya. Jadi di sini mereka senang itu karena hari Sabtu. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Ternyata isi teks bacaannya masih sama nih. Masih tentang hari Sabtu telah datang. Gambarnya juga sama. Sadli, Lafri, dan Rina. Oke, sekarang kalau kita langsung baca soalnya saja, karena tadi teksnya kita sudah baca. Ya, klik pada beberapa pernyataan yang benar sesuai dengan isi teks. Nah, ini pernyataan yang pertama. Kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Benar atau salah? Benar. Ya, di sini isi teksnya menjelaskan bahwa mereka bekerja bakti ya pada hari Sabtu. Ya, dan memang umumnya biasanya kerja bakti di sekolah-sekolah khususnya SD itu ya dilakukan pada hari Sabtu. Ya. Nah, berarti pernyataan yang pertama kita checklist nih. Benar? Ya. Pernyataan yang kedua, pembersih kain pel, sapu, tongkat pel, ember, dan karbol dibawa peserta didik pada hari Sabtu. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena alat-alat kebersihan ini ya sudah ada di sekolah. Ya, sudah ada di sekolah, di kelas mereka masing-masing. Dan di sini juga karbol, ya di sini ada karbol. Karbol. Di sini di teksnya tidak ada karbol. Tidak dijelaskan, hanya kain lap, tongkat pel, kemonceng, dan sapu. Tidak ada karbol di sini ya. Berarti pernyataan yang kedua salah, tidak usah kita checklist. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Sadli, Rafli, dan Rina membersihkan lantai, lemari, dan kursi kelas seluruh kelas. Benar atau salah? Benar. Di sini dijelaskan. Membersihkan lantai, lemari, kursi, dan meja. Ya, berarti pernyataan yang ketiga kita checklist. Ya. Kita lihat pernyataan yang keempat. Gotong royong dapat meringankan tugas Rafli, Sadli, dan Rina. Benar atau salah? Benar. Nah, di sini sudah ada dijelaskan. Tugas berat menjadi ringan. Karena apa? Karena gotong royong. Berarti pernyataan yang keempat kita checklist. Berarti yang di checklist itu adalah pernyataan yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat. Yang kedua tidak usah, ya. Karena tidak sesuai dengan
isi teks pada bacaan soal nomor 4. Oke, sekarang kita lihat lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nah, ternyata teksnya masih sama nih, gambarnya juga sama, masih tentang Sadli, Rafli, dan Rina yang kerja bakti pada hari Sabtu. Ya, oke, sekarang kita langsung baca soalnya saja, karena tadi sudah masih ingat ya. Langsung soalnya, mengapa para siswa merasa senang kalau bekerja bakti? Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Benar atau salah? Benar. Ya, dengan bekerja bakti ya pekerjaan akan semakin cepat selesai. Berarti pernyataan yang pertama benar. Ya, kita checklist. Oke? Kita cek pernyataan yang kedua, berangkat sekolah lebih awal. Nah, walaupun di sini ada ya mana tadi. Ayo, kita bersegera, saatnya berangkat ke sekolah segera. Ya, ini tidak tepat. Ya, kenapa? Ya karena seorang pelajar atau murid ya setiap hari harus berangkat lebih awal, jangan sampai telat. Jadi bukan hanya pada hari Sabtu saja berangkat sekolah lebih awal, tetapi setiap hari harus berangkat sekolah lebih awal. Ya, jadi untuk pernyataan yang kedua tidak kita checklist karena tidak sesuai dengan isi teks. Ya, kita lihat pernyataan yang ketiga, membawa sapu, kemonceng, dan kain pel. Benar atau salah? Salah. Walaupun di sini ada alat-alat dijelaskan, tapi alat-alat tersebut ya ada di sekolah, tidak dibawa dari rumah. Ya. Nah, berarti yang ketiga tidak kita checklist juga. Kita cek pernyataan yang keempat, bergotong royong saling menolong. Benar atau salah? Benar. Mereka senang kerja bakti itu karena gotong royong. Kalau tidak gotong royong, hanya sendiri-sendiri, hanya seorang yang kerja baktinya, atau dua orang, ya tidak akan senang. Ya, mereka akan mengeluh, capek. Nah, berarti kita checklist nih pernyataan yang keempat. Bergotong royong, saling menolong. Kita cek pernyataan yang terakhir, yang kelima. Kelas menjadi bersih dan bagus. Benar atau salah? Benar. Mereka kerja bakti, ya di sini dijelaskan senang. Karena apa? Karena setelah kerja bakti, kelas mereka menjadi bersih dan bagus. Berarti kita checklist nih. Ya. Jadi yang di checklist pernyataan yang pertama, pernyataan yang keempat dan yang kelima. Yang kedua dan ketiga tidak sesuai dengan isi teks, kita tidak usah checklist. Ya. Oke, ini saja yang bisa disampaikan pada video part kelima. Yang belum menonton part ke-1 sampai ke-4 silahkan ditonton. Linknya ada di deskripsi. Ya, jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain. Bisa itu ke grup WhatsApp kelasnya, ke grup WhatsApp sekolahnya, atau grup apa saja. Ya, agar yang lain bisa ikut belajar, terutama yang akan menghadapi AKM kelas 5. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus dan tidak ada yang mendapatkan nilai yang jelek ya. Amin. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.